Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya SF Korina Fauzi, NIM C0C01903. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pencatatan dari jangka pendek berupa utang pajak, penghasilan dan utang pinjaman, utang atas sewa, wesel, serta dividen. PPh Pasal 21. Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. PPh Pasal 23. Pajak penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat ada transaksi antara pihak yang menerima penghasilan, penjual atau pemberi jasa, dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan, pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. PPh Pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Hal yang menentukan seseorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah seseorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Seseorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Akuntansi utang pajak atas wesel dan dividen. Utang wesel adalah kewajiban kepada pihak lain yang dibuktikan dengan janji tertulis tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan. Utang wesel dapat dijual oleh pemegangnya. Sekalipun wesel ini dapat dijual oleh pemegangnya, namun jumlah utang yang harus dibayar tidak berubah. Utang dividen timbul jika pembagian laba diumumkan oleh perseroan. Pembagian laba yang tidak diumumkan tidak menimbulkan utang. Menurut ketentuan pajak, pajak telah terutang pada saat pengumuman pembagian laba, bukan pada saat pembayaran. Karena itu, pembayar dividen wajib menyetor pajak atas dividen kepada negara pada saat yang ditentukan. Ketentuan pemungutan pajak diatur Pasal 23 dan 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Terima kasih. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.